Kisah sahabat. Hayati punya seorang kawan karib yang senantiasa bersamanya. Namanya Intan, seorang mahasiswi yang kini tengah berjuang bersama Hayati untuk menyelesaikan semester terakhir di kampusnya. Mereka sudah berkawan sejak awal semester baru dimulai. Pertemuan pertama yang mengesankan sehingga menjadikan mereka kini orang yang tak terpisahkan. Saat itu, upacara pembukaan penerimaan mahasiswa baru dimulai. Semua mahasiswa berbaris di tengah lapangan utama kampus. Pemimpin upacara di depan sana menjalankan tugasnya dengan hikmat, seolah tidak terpengaruh sedikitpun oleh teriknya matahari. Begitu juga dengan Hayati, berdiri dengan tegap di tempatnya meski terik menerpa. Walau sedikit bosan, namun Hayati tetap mengikuti upacara penyambutan itu dengan khidmat. Namun, tak bertahan lama, kekhidmatannya terusik oleh seorang mahasiswi yang berdiri tepat di depannya. Pada awalnya, tidak ada yang aneh dengan mahasiswi itu. Namun, jika diperhatikan lagi, maka akan terlihat bahwa sedikit demi sedikit tubuhnya mulai limbung ke belakang. Refleks, Hayati menepuk pundaknya. Dengan sedikit terhentak, tubuh itu menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Hayati mendapati bahwa wajah teman seangkatannya itu sangat pucat. Ia terlihat sangat lemah. Dengan pandangan mata yang sayu, seolah satu kali sentuhan saja dapat meruntuhkan tubuhnya. Belum sempat Hayati memulai percakapan, kakak tingkat yang menjadi panitia pengawas upacara itu berdehem cukup keras. Hayati sadar betul bahwa itu teguran untuknya. Hayati dan teman seangkatannya itu kembali ke posisi semula. Namun, rasa khawatir terus mengusik hati Hayati. Hingga akhirnya ia mencoba membuat dialog dengan teman seangkatannya itu. Hei, kamu sakit? Tidak begitu lama, ternyata teman di depannya merespon dengan cepat. Aku pusing, tapi gak apa-apa, aku masih kuat. Hayati seketika itu kagum dengan jawaban teman seangkatannya itu. Sebenarnya ada banyak mahasiswa baru yang lebih memilih mundur dari lapangan upacara dan beristirahat di ruang kesehatan. Namun teman seangkatannya ini mengatakan ia masih kuat walau kondisi tubuhnya lemah, sehingga Hayati menyimpulkan mungkin saja teman seangkatannya ini memiliki kepribadian yang kuat dan tak pantang menyerah. Ingin rasanya Hayati berteman dengan seseorang yang memiliki karakter seperti itu, memiliki karakter yang tak mudah menyerah sama seperti dirinya. Setelah upacara selesai, keduanya memutuskan untuk berteman dan tetap menjalin hubungan baik hingga sekarang. Dan disinilah keduanya berada saat ini, duduk dengan santai sambil menikmati makan siang di kampus tercinta. Sesekali mereka tertawa kala mengingat kejadian lucu yang terlintas di kepala. Hayati bersyukur setidaknya ketika bersama Intan, ia bisa bebas mengatakan segala hal yang menjadi bebannya tanpa ada yang ditutupi. Intan, sudah sampai mana tesismu? Pertanyaan dari Hayati sedikit mengusik hati Intan. Pasalnya, sudah dari awal Intan merasa tidak cocok dengan tema yang dia ambil. Entah apa yang ia pikirkan saat pengajuan judul bulan lalu, sehingga ia memilih judul yang ia sendiri tidak yakin apakah ia menguasainya atau tidak. Belum lagi tekanan dari keluarganya yang mengharuskan Intan lulus tahun ini tak dapat dipungkiri menjadi suatu persoalan yang mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Mungkin bahkan Intan tidak seberuntung Hayati, punya sosok ibu penyayang yang senantiasa mendukungnya saat tidak sejalan dengan bapaknya.
Bapak dan Ibu Intan rupanya berada di jalur pemikiran yang sama. Kedua orang tuanya ingin Intan segera menyelesaikan pendidikan S2-nya dan segera menikah. Namun, keinginan untuk melihat putrinya naik pelaminan lebih besar dari keinginan melihat putrinya wisuda S2. Raut wajah Intan seketika berubah suram. Hayati cukup peka untuk menyadari perubahan tersebut. Bukan hal yang mudah memang saat kita berada pada pilihan yang berbeda dengan kedua orang tua. Namun, tidak ada yang tahu seberapa besar perjuangan Intan hingga sampai pada titik ini, kecuali dirinya sendiri. Sehingga dengan mantap, Intan memutuskan tidak akan menyerah dengan mudah akan hal ini. Nanti sore aku ada bimbingan dan minggu depan itu bimbingan terakhirku. Sembari menyuapkan suapan terakhirnya, Intan menjawab pertanyaan Hayati. Kamu harus semangat Intan, ingat ada aku dan Allah yang akan selalu bantu kamu. Tak ada yang lebih Intan butuhkan selain kalimat penyemangat dari sahabat karibnya itu. Acara makan siang itu berakhir bersamaan dengan berkumandangnya azan zuhur. Suara muazin andalan kampus itu terdengar sangat sejuk, menarik langkah siapapun yang mendengar kumandang azannya untuk segera bergegas ke mushola. Begitu juga dengan Hayati dan Intan, keduanya memutuskan segera ke mushola untuk menunaikan sholat zuhur. Hari itu hari Sabtu. Cuacanya cukup cerah dengan gumpalan awan putih seputih kapas menghiasi langit. Begitu juga dengan Intan dengan senyum cerah. Ia menghampiri bapak dan ibunya yang sedang sarapan di meja makan, meletakkan jas alma mater dan tas lempangnya di kursi kosong sebelahnya. Pak, Bu, hari ini Intan mau sidang. Doakan Intan lulus ya. Tidak dapat respon, hanyalah nafas berat yang ia dengar dari bapaknya. Wajah berseri Intan sempat pudar beberapa detik sebelum ia menampilkan senyumnya lagi. Pak, Bu, iya akan ibu doakan. Sekaligus ibu doakan biar kamu cepat nikah. Terima kasih ibu. Selain mengucap terima kasih, Intan tidak tahu lagi harus menjawab bagaimana. Seketika suasananya menjadi hening. Tak ada satupun yang memulai percakapan. Hingga Intan memutuskan mengakhiri sarapan paginya dan berpamitan kepada bapak ibunya untuk berangkat sidang. Bukannya dukungan mental yang Intan dapat, malah beban pikiran yang ia bawa sepanjang perjalanan ke kampus. Di saat seperti ini, mood Intan harus bagus, tidak boleh terbebani pikirannya. Maka ia memutuskan melupakan sejenak segala permasalahannya, memasang senyum paling cerah yang ia punya. Kemudian mempercepat langkahnya menuju halte terdekat. Sampai juga Intan di depan ruang sidangnya, duduk berbaris dengan mahasiswa lain yang juga tengah memperjuangkan masa depan mereka. Menunggu seseorang di dalam ruangan itu keluar dan kemudian tiba giliran Intan. Bibirnya tak henti-hentinya bersolawat karena tidak dapat dipungkiri saat ini jantungnya berdegup hebat. Dengan bersolawat dirinya merasa lebih tenang sampai fokusnya teralihkan karena getaran ponselnya. Rupanya sebuah pesan singkat masuk. Semangat Intan dari Hayati. Belum sempat Intan membalas pesan sahabatnya, kini namanya tengah dipanggil untuk segera masuk ke ruang sidang. Dan inilah saatnya Intan berjuang.
memperjuangkan nasibnya sendiri di dalam sana. Karena pada akhirnya diri kita sendiri yang paling memahami semua perjuangan yang telah kita lewati, dan diri kita sendirilah yang harus memperjuangkannya. Sesaat setelah Intan masuk, entah apa yang terjadi. Yang jelas semua mahasiswa yang tengah menunggu giliran terkejut dengan teriakan murka yang disinyalir dari seorang dosen penguji di dalam sana. Tak lama kemudian Intan keluar ruangan dengan wajah memerah dan sedikit air mata membasahi kedua mata indahnya. Sontak seluruh mahasiswa di sepanjang koridor kaget bukan main. Pasalnya mereka heran kesalahan macam apa yang dilakukan oleh mahasiswi teladan sekelas Intan hingga membuat keributan seperti ini. Malam itu, setelah insiden di ruang sidang, justru Hayati yang kelabakan mencari di mana sahabatnya itu berada. Pasalnya, pesan singkat yang Hayati kirim tak kunjung dibalas oleh Intan, dan saat Hayati datang ke tempat sidang, lengkap dengan bunga sebagai ungkapan selamat atas lulusnya sidang Intan, semua orang bilang kalau Intan keluar meninggalkan ruangan di tengah-tengah persidangan. Rasa heran Hayati kini berganti menjadi rasa cemas yang hebat. Ia paham betul, di saat seperti ini, Intan pasti membutuhkan dirinya sebagai penyemangat mentalnya. Namun, Hayati juga paham betul kalau di saat seperti inilah sahabatnya itu akan menghilang dan memutus komunikasi dengan siapapun dengan alasan aku lagi ingin menyendiri. Kebiasaan buruk memang membuat rasa khawatir Hayati naik 2 kali lipat. Tak habis ide, Hayati mengirim pesan kepada siapapun kenalannya di kampus untuk memberitahu dirinya kalau mereka melihat Intan. Kalau mereka melihat Intan. Cukup lama Hayati berkeliling dan menunggu pesan siapapun yang masuk ke ponselnya, hingga sebuah pesan singkatnya menghela nafas lega. Kemudian mengetik balasan terima kasih dan mengirim balik ke si pengirim. Hayati mempercepat langkahnya menuju lokasi yang dikirimkan, perpustakaan kota lantai 2. Begitu Hayati sampai di tempat itu, ia mengedarkan pandangan matanya mencari sosok Intan di sana. Dan benar saja, Intan tengah duduk di bangku paling ujung di antara rak-rak buku. Di depannya ada banyak buku-buku tebal yang tak satu pun terbuka, hanya bertumpukan seolah dijadikan pajangan. Tan, panggil Hayati sehalus mungkin. Intan. Yang dipanggil belum juga memberi respon, hingga Hayati menepuk punggungnya cukup keras, membuat wanita pemilik nama Intan itu terhenyak dan tersadar dari berbagai macam pikirannya. Saat Intan menoleh, dengan jelas Hayati bisa melihat bekas air mata di sana. Kedua matanya bengkak, pipi dan ujung hidungnya memerah. Hayati jadi tidak tega bertanya macam-macam, sehingga ia memutuskan untuk menarik bangku di sebelah Intan dan duduk di sampingnya, menemaninya dalam diam, tidak bertanya macam-macam, namun dapat menyalurkan ketenangan. Hanya menunggu waktu yang tepat bagi Intan untuk menceritakan segalanya. Toh, hanya Hayati tempat Intan bercerita, dan begitu pula sebaliknya. Hingga akhirnya Intan buka suara, namun bukannya mengobati rasa penasaran Hayati, tapi malah membuatnya sangat terkejut. Aku nggak lulus. Dosen-dosen itu bilang tesisku nggak masuk akal. Kok bisa? Bapak ibuku tahu aku nggak lulus. Lalu mereka bilang kalau mereka nerima lamaran dari lurahku. Alih-alih menjawab pertanyaan Hayati,
Intan justru memilih menyampaikan kabar gila lainnya yang mengejutkan. Seakan tidak diberi kesempatan untuk merespon lagi. Ucapan Intan seakan-akan menamparnya keras-keras. Jadi istri kedua, sudahlah, diberi kesempatan merespon pun Hayati juga tidak tahu harus merespon seperti apa. Malang benar nasib sahabatnya satu ini.